Kita mulai ya. Saya pikir nanti perkenalannya berlangsung ya, sambil jalan. Untuk sementara saya akan bahas apa saja yang akan kita bahas selama semester depan. Ini ada buku yang dikarang Profesor Dr. Nah, ini saya kasih suaranya ya, ya. Semoga juga pada mendengar. Ini dibuat oleh agama MS Islam. Jadi ya, ini area MS sebagai backup. Kemudian mudah dan ajaran. Lalu metode dalam studi Islam, kemudian ajaran Islam, yaitu kemudian hadis sebagai ajaran Islam, istiadat dan Islam, metode pemahaman studi sejarah budaya Islam, kemudian yang studi Islam oleh outsider, jadi kalau tidak 6 saja ini kita akan lagi. Kali ini kita bisa bahas ada 4 penting. Yang pertama apa ini? Stop dictating. Oke. 4 poin penting ya. Yang pertama ilmu ada di Islam. Yang kedua sumber ilmu pengetahuan Islam. Yang ketiga metode yang digunakan dalam Islam, dan yang keempat adalah sejarah peradaban. Lebih suka menggunakan peradaban dari dulu, karena kalau itu dibuat oleh manusia, peradaban itu proses panjang. Dalam 4 poin penting di dalam pembelajaran kita bahas dan metode di Islam. Pertama ilmu di dalam Islam. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Apa? Suaranya putus-putus, di share screen-nya juga belum terlihat. Nggak kelihatan ya? Semuanya atau hanya sama Ustaz? Ustaz Sama Ustaz. Sama Ustaz. Semua tadi dulu. Kedengaran belum. Oke, apakah nanti caranya saya kirim ke WhatsApp-nya. Yang pasti ada 4 poin yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ilmu adalah yang kedua sumber ajaran Islam, yang ketiga metodologi yang ada dalam Islam, dan sejarah. Risoh Said ulangi. Tadi kurang jelas Ustadz. Suaranya putus-putus. Putus. Iya. Ulangi ya. Coba dengarkan. 4 poin penting yang akan kita lihat semester ini. Yang akan berlanjut nanti. Karena bicara 1 poin sangat panjang. Yang pertama kata kuncinya. Yang kedua kata kuncinya sumber. Hadis, ijtihad, kemudian ijma,
Shalil Mursalah, Istihsan, dan sebagainya, Qaulul Ashab. Yang ketiga adalah metodologi di dalam studi Islam. Dan yang keempat adalah sejarah dalam Islam. Saya ulangi, catat. Yang pertama, ilmu dalam agama Islam. Yang kedua, sumber-sumber dalam pencarian ilmu dalam Islam. Yang ketiga adalah metodologi dalam studi Islam. Yang keempat adalah sejarah dan gereja. Nanti kalau tidak terdengar, saya akan pergi ke YouTube terdengar. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan, saya mau nanya. Apa bahasa Arabnya metodologi studi Aldi, Arbi, Aziza, Deva, Erika. Nyala. Apa bahasa metodologi studi Arbi? Metodologi, Ustaz. Ya. Dalam Ma'arif, Ustaz. Ya. Kalau nggak tahu siapa yang bisa? Silakan. Metodologi studi Islam. Izin menjawab. Silakan. Kalau tidak salah itu kaifiyatu tarbiyatil islamiyah. Kaifiyah, tarbiyah, hampir kurang tepat. Kaifiyah tata cara, tarbiyah pendidikan, Islamiyah Islam. Tata cara pendidikan agama Islam. Yang lain. Tadi nggak nanya, sekarang saya tanya. Ada di Cing. Halo? Nggak ada yang bisa jawab atau nggak berani jawab? Thariqatu tadrisil Islam, Tat? Thariqatu tadrisil Islam. Thariqat. Enggak, bukan itu. Yang lain. Metodologi studi Islam. Tuh udah saya tulis tuh di WA tuh. Manhajiyah dirosah al-Islamiyah. Ya, 100. Manhajiyah dirosah. 100. 1000 buat saya. Saldo 900. Sebetulnya bukan manhajiyah, tapi manhaj ad-dirasi al-islami. Manhajud dirasi al-islami. Atau manhajud dirasah al-islamiyah. Mana-mana boleh? Boleh. Manhajud dirasi al-islami, boleh. Manhajud dirasiyah al-islami, ad-dirasah al-islamiyah. Ya. Jadi manhajnya ad-dirasah artinya apa? Segala hal
keilmuan, pelajaran, pendidikan yang berkenaan dengan peradaban Islam. Jadi bukan tarbiyah Islamiyah, bukan tadris juga. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh. Sampai sini mungkin cukup selesai ya? Atau masih kurang? Di eman-eman, di hemat-hemat kuotanya. 4 itu tadi dicatat, diingat. Silakan masing-masing dari sekarang membuat satu artikel. Saya sengaja matikan video ya, supaya apa? Supaya suaranya lebih jelas. Jadi putus-putus kalau videonya nyala. Masing-masing buat satu tema yang akan dijadikan sebagai tugas. Karena kalau tidak bicara masalah masalah tugas, nanti kita nggak akan punya hasil apa-apa. Yang penting harus ada tugasnya dari 4 poin tadi. Ilmu, sumber, kemudian metodologi, dan peradaban. Salah satu contoh metodologi yang kita kenal adalah Thoriqur Ruwat atau Thoriqus Sanad. Thoriqus Sanad itu kalau dalam Islam, dalam ilmu hadis itu sangat detail. Haddatsana an hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhir rawahu Bukhari. Gitu ya. Kenapa demikian? Itu menyebutkan sebuah rentetan dari rujukan. Kalau di dalam masa kita sekarang cukup menyebut dengan primary reference. Dibuat sebuah istilah, ungkapan-ungkapan tertentu, satu kalimat misalkan Indonesia negara yang berkeadilan sosial, tanda kutip, kemudian di bawahnya footnote-nya Muhammad Hatta. Gitu kan? Jadi merujuk pada Muhammad Hatta. Sebetulnya itu adalah metodologi Islam. Kita nggak bisa ngomong sembarangan. Kenapa? Karena sudah diungkap oleh Muhammad Hatta sejak pendirian negara ini dahulu, kemudian menjadi satu sosok. Kalau saya tanya nih, siapa nih? Sena. Saya tanya lagi Sena nih. Sen, keadilan sosial itu kan rukun Pancasila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bentuk apa keadilan sosial di Indonesia itu seharusnya menurut Muhammad Hatta? Cing, jawab. Dan sebentar Pak. Dalam bentuk peraturan. Salah. Hukum. Salah. Balik deui. Terus apa Pak? Salah. Itu bisa jawab? Keadilan sosial dalam bentuk kooperasi. Kooperasi dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Islamnya adalah al-musyarakah. Al-musyarakah adalah satu sistem di mana para pemilik modal menginvestasikan untuk sebuah usaha. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan investment kalau kecil-kecilan, atau investment dalam bentuk saham. Kalau dalam skala besar disebut dengan konglomerasi. Nah, itu semua merupakan bentuk daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya merasa untung, jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu. Itu salah satu metode Islam. Kenapa metode Islam? Kenapa metode Islam? Musyarakah. Karena tidak kapitalis dan juga komunis. Apa itu kapitalis, apa itu komunis? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang peradaban dan sejarah Islam. Itu salah satu contohnya kalau mau nulis tentang salah satu topik yang akan kita bahas, yaitu tentang peradaban Islam ya. Oke.
Peradaban Islam yang lain lagi contohnya, ini nggak ada di buku nih, susah nyarinya. Ilmu misalkan. Orang yang berilmu itu memiliki jabatan tertentu, memiliki kapasitas tertentu, memiliki kostum tertentu. Dan kostumnya itu diambil dari Timur Tengah. Hatta orang Barat sekalipun, nah ini bisa masuk ke peradaban, bisa masuk ke ilmu. Hatta orang Barat sekalipun itu merujuk ke orang Arab, orang Islam lah, tanda kutip ya. Contohnya apa? Orang ketika diwisuda, ketika dilantik, ketika diijazah dalam bahasa Arab diijazah, ujizuka, ya, aku ijazah engkau, ya, aku lantik engkau menjadi seorang sarjana, maka menggunakan baju apa? Baju renang. Waktu wisuda pakai baju apa? Toga, Ustaz. Nah, toga. Toga itu apa? Toga itu jubah ya. Coba lihat sekarang. Nggak di Amerika, nggak di Inggris, nggak di Indonesia. Semua yang memiliki jabatan tertentu, profesi tertentu, dokter misalkan pakai jubah. Hakim pakai jubah. Mahkamah. Laboran, saintis, itu pakai jubah. Semuanya pakai jubah. Jubah itu bukan kebudayaan, bukan peradaban Barat, bukan. Itu peradaban Islam. Menutupi seluruh tubuhnya mulai dari leher sampai guncangan, telapak mata kaki. Nah, itu juga salah satu bentuk metode atau peradaban Islam yang applied, yang diimplementasikan, yang dilakukan oleh manusia sekarang. Ya, silakan dibaca lebih banyak. Kalau Anda banyak baca, ternyata antara ilmu dengan Islam itu tidak jauh berbeda. Ia merupakan satu kesatuan yang inherent gitu. Oke, nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi. Sekarang sudah jam 3:30 ya, setengah 3, 14 jam. Nanti saya akan upload ini pertemuan kita pada hari ini di channel YouTube saya. Jangan lupa subrek, like, and share. Ada pertanyaan lagi? Siapkan, saya bilang lagi siapkan dari sekarang judulnya. Dicicil sedikit demi selembar. Nah, kan banyak-banyak, saya minta cuman paling banyak 10 lembar aja. Ya. Berapa? Lembar itu sedikit. Apalagi hurufnya besar, font 60. Begitu. Spasinya spasi 2. Dari cepat selesai. Oke, buatlah. Ada masalahnya, ada jalan keluarnya, sampai ada simpulannya. Itulah tulisan artikel karya tulis ilmiah. Ini semester berapa ini? Semester 5 ya? Semester 6 ya? 4. Semester 4, Ustaz. Oke, baik. Demikian. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Selamat beraktivitas selanjutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.